نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwatul iman kaum muslimin muslimat rahimahullah. Alhamdulillah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah pada malam yang kelima di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Kita masih diberi kesempatan diberikan sisa umur kita dan terlebih kita mempergunakan kegiatan ini dengan berbagai macam aktivitas ibadah. Setelah kita menjalani ibadah siang di siang harinya, kemudian kita melanjutkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, yang antaranya adalah ibadah yang merupakan ibadah sholat tarawih. Ikhwatul iman kaum muslimin muslimat rahimahullah. Salah seorang sahabat yang terkenal dengan ahli tafsirnya atau pakar di bidang tafsir, di bidang Al-Quran, yang bernama Abdullah bin Abbas, atau yang lebih dikenal di kalangan para sahabat atau di kalangan para ahli hadis dengan panggilan Ibnu Abbas. Nama sebenarnya adalah Abdullah, karena saking banyaknya para sahabat bernama Abdullah, maka sering dinisbatkan kepada bapaknya. Abdullah bin Abbas dipanggil Ibnu Abbas. Abdullah bin Umar disebut Ibnu Umar. Abdullah bin Mas'ud dipanggil Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Hamzah maka dipanggil Ibnu Hamzah. Ibnu Hamzah itu artinya anaknya Hamzah, anaknya Abbas, anaknya Umar. Jadi ketika dipanggil hai anaknya Umar, yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar. Hai anaknya Abbas, maksudnya adalah Abdullah bin Abbas. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan di antara nama yang paling bagus itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Sehingga di kalangan para sahabat, terutama sigurus sahabat, ketika Rasulullah SAW diutus menjadi nabi dan rasul, dan para sahabat sudah beriman, kemudian mempunyai seorang anak, biasanya langsung dinamakan Abdullah. Bahkan Abdullah itu merupakan nama yang diidam-idamkan karena mereka yakin, sebagaimana ayahnya Nabi Muhammad SAW dinamakan Abdullah, karena yakin mereka suatu saat akan melahirkan seseorang yang sangat berguna bagi kehidupan umat manusia. Berbeda dengan nama di Indonesia, nama di Arab biasanya satu kata, kecuali yang dikaitkan dengan Allah. Maka ada kalimat pertamanya Abdullah, Abdul Latif, Abdul Rahman, Abdul Aziz, dan lain sebagainya. Tapi kalau nama biasa itu biasanya satu kata, Hamzah, Umar, Ali, Usman, Sa'ad, Zaid. Maka dikaitkan dengan bapaknya, Zaid bin Harisah, Zaid bin Arqam, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya. Tapi kalau nama di Indonesia secara urfiah, secara adat, biasanya melebihi kapasitas. Bahkan ada yang 4 kalimat dijadikan nama, paling tidak 2 kalimat dijadikan nama. Asep Saifuddin, atau
Asep Saifuddin Al-Mumtaji Al-Ghafiri. Itu sudah 4. Itu nama di Indonesia sebagai urf, sebagai adat kebiasaan dan tidak menyalahkan. Tapi kalau di Arab cukup 1 kalimat, Hamzah, Ali, Usman, kecuali dikaitkan dengan Asmaul Husnanya Allah seperti Abdul Rahman, Abdul Aziz, Abdul Rahim dan lain sebagainya. Nah, Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas merupakan salah satu pakar, salah satu ahli di bidang tafsir dan pernah didoakan secara khusus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya di sini berapa menit ceramahnya? 15 menit ya. Jadi kalau sudah 15 menit diingatkan, udah 15 menit Pak, supaya saya ingat. Baru 5 menit ya, baru 5 menit, tinggal 10 menit lagi. Jangan kelamaan, nanti modal. Kelebihan itu biasanya bukan malah tertampung, tapi luber, bukan luber. Kalau luber waktu kemarin itu langsung umum bebaskan Asia, luber, pemilu. Apa tadi saya sampaikan? Nama Abdullah bin Abbas pernah didoakan secara khusus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih kecil. Jadi termasuk sigor sahabat. Sigor itu kecil, sigor itu kecil, sahabat kecil. Karena ketika Rasulullah diputus menjadi nabi dan rasul, beliau masih kecil. Seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Ada yang ketika Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah itu baru sekitar umur 3 tahun ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, jadi masih balita. Pernah didoakan sambil diusap kepalanya. Ini kebiasaan Rasul kepada anak kecil itu diusap secara sayang, diusap kepala ininya sambil didoakan. Kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allamhu ta'wil. Mudah-mudahan kelak tahu bahasa kita. Nanti kamu menjadi seorang yang faqih, seorang yang paham dalam agama Islam, dan orang yang paham dan mampu mengajarkan tentang Al-Quran. Makanya sampai sekarang ada sebuah karya beliau yang masih terjaga, di antaranya adalah tafsir Ibnu Abbas. Dan beliaulah yang pernah melaksanakan sholat qashar selama beberapa bulan, kurang lebih setengah tahun, ketika beliau menetap di Azerbaijan dan tidak pindah dari Madinahnya ke Azerbaijan, tapi hanya singgah di situ bepergian karena waktu itu musim salju sehingga tidak bisa pulang. Maka Ibnu Abbas selama di Azerbaijan mengqashar sholatnya, bukan menjamak, mengqashar. Yang tadinya 4 jadi 2, yang tadinya 3 jadi tetap 3, yang 2 tetap 2, yang 4 menjadi 2. Itu dikosor karena dalam Al-Quran ada kalimat Quran surat An-Nisa, falaisa junaha an taksuru minas sholah, ketika bepergian bila darabtum fil ard, apabila kalian bepergian di muka bumi, falaisa alaikum junahun, tidak mengapa kalian untuk mengqashar sholat, bukan menjamak, mengqashar sholat. Karena menjamak itu bisa di tempat sendiri, bahkan bisa di tempat orang lain, tergantung situasi dan kondisi, apakah lagi sibuk atau tidak. Itu masalah bahasa titik, nanti kita bahas lagi.
Salah satu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, yakni kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil beberapa orang sahabat yang sangat merdu suaranya ketika melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril bertadarusnya itu. Kalau di bulan yang lain Rasulullah kadang-kadang memanggil Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas, karena Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas merupakan salah satu di antara sahabat yang pakar dalam Al-Quran dipanggil. Nah, salah satunya adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menceritakan, "Kulihat hadhil ayat inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Pernah aku membacakan beberapa ayat dari Al-Quran di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dibaca adalah surat Al-Baqarah. Beberapa ayat oleh Ibnu Abbas dibacakan, dan salah satunya adalah mengenai orang-orang atau mengenai manusia. Kenapa? 5 menit lagi. Di antaranya, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai sekalian manusia, kulu, makanlah, mimma fil ardi, apa-apa yang ada di muka bumi, halalan thayyiban, syaratnya halal. Ini aspek hukumnya halal. Yang kedua, bukan hanya halal bagi kita, thayyiban, baik. Apakah berguna bagi badan kita? Apakah kita suka dengan makanan itu? Karena bisa jadi sekalipun halal, ada makanan-makanan tertentu yang oleh kita kadang-kadang tidak suka. Umpamanya, orang suka durian, ada seseorang yang tidak suka durian. Ada orang yang paling demen terhadap duku, umpamanya buah duku atau buah anggur. Ada juga seseorang yang tidak suka dengan buah, tapi bukan menandakan bahwa buah tersebut menjadi haram. Tapi bagi dia, ketika umpamanya dipaksakan memakan buah durian, malah mudah. Maka bagi dia tidak baik. Jangan dipaksa. Atau baik untuk kesehatan, dalam pengertian bergizi, halal dan juga bergizi. Dan bukan hanya halal, aspek hukumnya memang halal. Dan yang kedua adalah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kamu musuh yang paling nyata. Syekhul Islam atau Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali mengatakan beliau bahwa musuh kita itu ada 3. Musuh insan itu, a'daul insan itu salah satu. Musuh manusia itu ada 3. Yang pertama, dunia ukhuk, yakni dunianya. Terkadang dunia menjadi musuh bagi kita ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia yang kita cintai waktu kita hidup di sini bisa jadi ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi musuh bagi kita, karena akan menyebabkan dunia itu menghukum kita. Karena bagi dunia itu bukan hanya satu yang ditanya, tapi 2. Dari mana dan kemana? Dari mana asal dunia itu dan kemana dihabiskan dunia itu? Itu masalah dunia. Yang kedua adalah syaitanmu, syaitannya. Nah, seperti ayat tadi bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata. Dan yang ketiga adalah nafsu. Nah, itu menurut Imam Al-Ghazali bahwa ada 3 musuh.
Dan setiap perjuangan pasti akan menghadapi atau akan dihadang oleh musuh untuk merobohkan kita. Apakah kita kuat menghadapi musuh atau tidak? Maka kata Imam Ghazali, salah satu cara untuk melemahkan dunia adalah dengan juhud. Juhud bukan berarti meninggalkan dunia, tapi dunia dijadikan alat, dijadikan jembatan untuk mencapai akhirat. Itu yang disebut juhud. Dan bagi kita, dunia bukan musuh, tapi merupakan jembatan. Karena tidak mungkin kita mencapai akhirat tanpa adanya dunia. Oleh karena itu, dunia dijadikan sebagai ladang bagi kita untuk memupuk bekal kehidupan yang akan datang. Nah, setelah Rasulullah SAW mendengar bacaan ayat suci Al-Quran dari seorang sahabat, tiba-tiba ada seorang sahabat yang lain. Sudah habis nih. 2 menit lagi ya, 2 menit. Tambahin 2 menit lah. Ada sahabat yang berdiri begini, ya Rasulullah, Ud'ullaha ayyaj'alani mustajabad da'wah. Kalau diartikan secara luas, ya Rasulullah, doakan aku. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, doakan aku supaya aku senantiasa doa itu mustajab. Doa itu didengar dan menjadi pembuktian. Doaku senantiasa dijawab oleh Allah. Bagaimana kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ya Sa'dun, wahai Sa'ad. Sa'ad itu seorang sahabat terkemuka dan ahli di bidang memanah, romyah, pelatih romyah para sahabat yang lain. Dan pernah pada masa Khalifah Umar bin Khattab ditunjuk menjadi gubernur, bukan di DKI Jakarta, gubernur di Kufah, kalau sekarang Irak, yang pada masa Ali bin Abi Thalib Kufah ini dijadikan ibu kota negaranya, bukan di Madinah lagi pada masa Khalifah Ali, tapi dialihkan ke Kufah. Tapi beberapa tahun kemudian saat dicopot, dilengsarkan oleh sang khalifah karena atas desakan laporan dari beberapa orang yang mengadu kepada Umar bin Khattab. Nah, dengan doanya itu saat mendoakan kepada yang mencipta dengan 3 doa, ya Allah, perpanjanglah dia umurnya. Itu yang mencipta itu, ya Allah, perpanjang dia umurnya. Dan yang kedua, perpanjang dia kefakirannya. Dan yang ketiga, kata Sa'ad, balikkan fitnah yang menimpa kepada dia dan diakui oleh orang yang memfitnah itu. Dia mengatakan asobatni da'watati fitnah dengan doanya Sa'ad. Nah, di bulan Ramadan terakhir, bagi orang yang berpuasa melaksanakan siang, doanya adalah mustajab. Oleh karena itu, ketika kita sedang melaksanakan ibadah siang di siang hari, berbanyaklah berdoa mustajab yang kita inginkan. Besar harapan doa kita didengar, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa yang berpuasa adalah doa yang mustajab. Itu saja barangkali. Wassalamualaikum.